Teks anekdot. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus peserta didik capai yaitu 1. Menemukan pokok-pokok isi anekdot. 2. Menganalisis penyebab kelucuan anekdot. Tujuan pembelajaran kali ini 1. Peserta didik dapat menemukan pokok-pokok isi teks anekdot melalui penggunaan model discovery learning dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menganalisis penyebab kelucuan anekdot melalui penggunaan model discovery learning dengan tanggung jawab. Agar kalian lebih memahami materi teks anekdot, ada beberapa pokok bahasan yang harus kalian pahami. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Kedua, ciri-ciri teks anekdot. 3. Fungsi teks anekdot. Keempat, jenis-jenis teks anekdot. Sebelum kita berlanjut kepada materi, coba perhatikan dulu gambar berikut. Di sini terdapat 3 buah gambar. Nah, menurut kalian, kira-kira apa maksud dari gambar-gambar tersebut? Coba kita amati bersama gambar-gambar tersebut. Kita amati dulu untuk gambar yang pertama, yang berwarna hijau. Kira-kira menurut kalian, apa maksud dari gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. Gambar tersebut berusaha untuk menyindir para pejabat yang dikabarkan katanya tidur saat rapat. Kemudian, pejabat itu biasanya ketika kampanye selalu memberikan janji-janji yang bagus untuk kepada rakyat. Nah, padahal ketika dia sudah menduduki jabatan, dia melupakan janjinya kepada rakyat. Makanya di sana ada rakyat, kami perlu bukti, bukan janji. Awas jangan salah pilih. Nah, sehingga kita di sini jangan salah pilih ketika memilih para pemimpin atau para wakil rakyat. Untuk kedua gambar berikutnya, nah silakan kalian pahami sendiri. Baik, kita lanjutkan kepada materi. Yang pertama, pengertian anekdot. Apakah itu anekdot? Ya, ini adalah beberapa definisi mengenai anekdot. 1. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. 3. Dalam buku kajian struktur dan kebahasaan tahun 2018 disebutkan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya berbentuk cerita, teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot selain memberikan kesan humor, juga dapat membuat amanat atau pesan moral ataupun kebenaran secara umum. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, mari kita simpulkan pengertian mengenai teks anekdot. Kesimpulannya, teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik,
lucu, dan mengesankan, serta memiliki maksud untuk mengkritik. Itulah pengertian dari teks anekdot. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu ciri-ciri teks anekdot. Terdapat 5 ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca atau pendengar. Yang kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau orang yang diceritakan. 3. Menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. 4. Memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tapi menyindir. Dan yang kelima, sebagai media penyampai pandangan, aspirasi yang bernilai positif dan berbau humor kepada publik. Materi yang ketiga tentang fungsi teks anekdot. Terdapat 2 fungsi teks anekdot. Yang pertama, fungsi primer. Fungsi primer itu yaitu sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Dan untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi sekunder, yaitu sebagai bahan hiburan, sebagai analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, sebagai penarik perhatian juga, dan sebagainya. Materi yang keempat itu tentang jenis-jenis teks anekdot. Nah, berdasarkan bentuknya, ternyata teks anekdot itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, anekdot lisan, yaitu anekdot yang hanya disampaikan secara lisan saja. Nah, yang kedua, anekdot yang berbentuk tulisan atau teks. Nah, ini anekdot ini ada dalam berupa teks. Dan yang ketiga, gambar atau karikatur. Nah, anekdotnya itu berupa gambar atau karikatur ya, yang ada sedikit-sedikit tulisan. Kemudian bisa juga meme ya. Meme juga kan berupa gambar ataupun foto yang ditambahkan tulisan. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam anekdot jika di dalamnya berisi suatu kritik atau sindiran. Setelah memahami materi tentang anekdot, kita lanjut kepada pokok-pokok isi anekdot. Pokok-pokok isi anekdot itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, masalah yang dibahas. Tentu saja dalam pembuatan anekdot kita harus tahu dulu ini sebetulnya masalah apa yang sedang dibahas. Karena anekdot tadi berupa sindiran, berarti ini masalah apa yang sebenarnya yang sedang disindir itu. Nah, kita harus paham dulu mengenai itu. Yang kedua, unsur humor. Nah, di dalam sindiran tersebut agar tidak menyinggung para pembaca atau tokoh publik, nah kita selipkan unsur humor. Nah, unsur humornya itu harus ada di dalam teks anekdot karena sesuai dengan pengertian teks anekdot sendiri bahwa teks anekdot itu adalah cerita yang menarik dan lucu serta mengesankan. Nah, yang ketiga yaitu kritik yang disampaikan. Tentu saja karena fungsi teks anekdot sendiri yaitu untuk menyampaikan kritik, maka di dalam teks anekdot tersebut kita harus tahu kritik apa yang sebetulnya ingin disampaikan di dalam anekdot tersebut. Nah, coba kita perhatikan, ini ada sebuah anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Baik, Ibu akan bacakan ya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono: Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin: begitu saja diperhatikan si Ton. Tono: Ya, Udin tahu sebabnya. Udin: barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak takut berdiri. Tono: Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat.
Udin, loh, apa hubungannya? Tono, Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin, tanda tanya. Berdasarkan teks anekdot tersebut, mari kita data pokok-pokok isi yang terdapat di dalamnya. 1. Masalah yang dibahas. Dari anekdot, dosen yang juga menjadi pejabat di sana membahas mengenai dosen yang merangkap jadi penjabat. Jadi artinya dosen tersebut beliau berprofesi sebagai dosen, juga berprofesi sebagai pejabat. Nah, unsur humor terdapat pada kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang. Nah, kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru ya. Padahal untuk masa jabatan itu kan sudah ada waktu atau rotasi tertentu gitu, misalnya 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali harus ganti jabatan gitu ya. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut apabila ia berdiri, kursinya diambil orang. Nah, maksud kursinya di sana itu bukan kursi makna yang sesungguhnya gitu kan ya, bukan makna yang sesungguhnya, tapi makna tersirat dari kata kursi tersebut, bukan kursi bermakna denotasi atau makna kamus atau makna leksikal bahwa kursi itu adalah tempat duduk gitu ya. Nah, kursi di sini yang dimaksud adalah bermakna denotatif atau sebuah idiom, yaitu jabatan atau kedudukan ya. Karena dimaksudkan bahwa dosen tersebut tidak mau berdiri, itu artinya bahwa dosen itu tidak mau jika jabatannya diambil oleh orang lain dan dia tetap terus ingin di jabatan tersebut. Seperti itu. Baiklah, agar lebih memahami materi, silakan kalian baca kembali materi pada bahan ajar dan berlatih dengan mengerjakan tugas yang terdapat pada LKPD. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari Ibu mengenai teks anekdot. Bagaimana? Apa kalian sudah memahaminya? Lagi bahan ajar dan mencari sumber-sumber lain untuk lebih mendalami dan menambah pengetahuan kalian. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.